Hai guys, ngalur film di sini. Di Ngalur kali ini, kita akan membahas alur cerita film Rambo Last Blood 2019, di mana seorang sosok John Rambo, mantan pasukan khusus veteran perang, yang pastinya John yang satu ini bukan John pemilik channel IQ7, akhirnya memutuskan untuk pensiun dari tugas-tugasnya dikarenakan dirinya yang sudah sangat tua. Setelah pensiun, John Rambo memutuskan untuk tinggal di tempat mendiang kediaman ayahnya di daerah Arizona, perbatasan negara Meksiko, bersama sepupunya bernama Maria dan cucunya bernama Gabriela yang sudah John anggap seperti anaknya sendiri. John Rambo tidak mempunyai anak dan istri dikarenakan sepanjang hidupnya dihabiskan di medan peperangan. Daripada kalian penasaran dengan alur cerita lengkapnya, tanpa monyong lebar lagi, langsung saja kita ke ngalur ceritanya. Di awal, kita akan melihat sosok John Rambo yang sudah kelihatan sangat tua. Rambutnya sudah memutih, kulitnya sudah mulai keriput, sedang berbincang-bincang bersama sepupunya bernama Maria. Tak lama setelah itu, John pun beranjak pergi dari tempat itu menuju lorong goa bawah tanah yang selama ini dia buat di bawah tempat tinggalnya. Di goa ini, John banyak menghabiskan waktunya setelah pensiun dari tugas perangnya. Seringkali, John teringat memori masa perang yang dahulu ketika berada di dalam goa ini. Dan ketika itu terjadi, John harus mengkonsumsi obat untuk mengontrol emosinya, dan dia pun beraktivitas yang lain agar semua memori itu hilang. Tak lama kemudian, John kedatangan Gabriela yang mau mengajaknya berbicara dan mau mengajak John ngobrol santai sambil berkuda. Di malam harinya, Gabriela pun berbincang-bincang lagi bersama John. Kali ini, Gabriela sedikit membahas tentang sosok ayah kandungnya yang tak pernah dia temui sejak dia lahir sampai sekarang. Tapi di sini John menegaskan kalau ayahnya meninggalkan dia dan ibunya di saat ibunya sakit, dan hal terbaik yang bisa Gabriela lakukan adalah untuk tidak membahas hal itu dan melupakan semuanya. Tampak Gabriela sangat sedih dan mulai beranjak pergi sambil memeluk John dan berpamitan untuk tidur. Keesokan paginya, John dikagetkan dengan suara Maria dan Gabriela yang seakan lagi meributkan sesuatu. John pun mulai menghampiri mereka dan berusaha mencari tahu apa yang sedang mereka perdebatkan. Ternyata, Gabriela meminta izin kepada Maria untuk mencari ayah kandungnya ke Meksiko berbekal informasi dari temannya Gabriela bernama Giselle. Maria bersikeras melarang Gabriela untuk pergi ke Meksiko dan berkata, John lah sosok ayah yang selama ini menjaga Gabriela. Setelah perdebatan berakhir, Gabriela pun pamit untuk pergi dengan alasan ke rumah temannya. Tanpa lupa, Gabriela meminta maaf kepada John karena sudah bersikap sinis kepadanya. John pun menjawab, "It's okay." Setelah itu, Gabriela pun akhirnya pergi. Di perjalanan, ternyata Gabriela berniat untuk tetap ke Meksiko, ke tempat temannya yang bernama Giselle. Seketika, dia berbalik arah dan menuju perbatasan Meksiko. Akhirnya, Gabriela pun sampai di negara Meksiko dan langsung menemui temannya Giselle yang tahu informasi keberadaan sosok ayah kandungnya. Tak berlama-lama, malam harinya, Gabriela dan Giselle pun pergi ke sebuah apartemen di mana disitulah kemungkinan ayah kandung Gabriela tinggal. Gabriela pun mulai masuk ke apartemen dan mengetuk sebuah pintu dan langsung dibuka seorang perempuan di mana perempuan ini adalah istri muda dari ayah kandungnya. Wanita itu pun bertanya siapa sebenarnya Gabriela. Tapi tak lama muncullah sosok seorang laki-laki yang mana laki-laki ini adalah ayah kandungnya Gabriela.
Mereka berdua pun akhirnya mulai berbicara. Tapi di sini terlihat sosok ayah kandungnya seperti tidak menginginkan kedatangan Gabriela. Seketika hati Gabriela pun hancur dan dia pun menangis. Gabriela pun beranjak pergi dari tempat ayah kandungnya dengan perasaan hancur dan sangat sedih. Temannya Giselle pun kebingungan apa yang sudah terjadi. Tapi Gabriela langsung saja mengajak mereka pergi dari tempat itu tanpa menceritakan apa-apa. Dari sinilah awal mula petaka terjadi. Sepulang dari tempat ayah kandungnya Gabriela, mereka berdua ternyata tidak langsung pulang. Malah mereka mampir ke klub malam. Di tempat ini, Gabriela bertemu dengan laki-laki yang dia tidak kenal. Dan celakanya, laki-laki ini berniat jahat dan sudah mencampuri minuman Gabriela dengan obat tidur. Adegan berpindah ke Maria yang panik memberitahu John kalau Gabriela ternyata pergi ke Meksiko untuk mencari ayahnya. Seketika, John pun panik, buru-buru untuk pergi mencari Gabriela ke Meksiko. Adegan berpindah lagi, di mana Gabriela ternyata sudah disekap oleh para penjahat kartel narkoboy yang merangkap bisnis perdagangan manusia. Tampak banyak sekali para wanita yang mereka sekap di sana, termasuk Gabriela. Gabriela pun tampak sangat ketakutan dan memohon untuk dilepaskan, tapi tidak dihiraukan. John pun akhirnya sampai di Meksiko dan langsung menemui ayah kandungnya Gabriela untuk bertanya kemana Gabriela pergi dan bersama siapa terakhir kali sebelum Gabriela meninggalkan tempat itu. Berbekal informasi dari ayahnya Gabriela, akhirnya John mendatangi kediaman Giselle. John pun mulai bertanya kepada Giselle kemana Gabriela sekarang. Tampak Giselle seakan mengelak dan terus mengelak bahwa dia tidak tahu di mana sekarang Gabriela berada. Tapi tanpa sadar, Giselle malah menunjukkan gelang peninggalan ibunya Gabriela yang sekarang dipakai Giselle. Giselle tetap saja bersikeras tidak tahu. Sampai John habis kesabaran dan mengeluarkan pisau andalannya di masa perangnya, yang akhirnya membuat Giselle mengaku dan mau memberitahu di mana dan dengan siapa terakhir Gabriela sebelum disekap kartel narkoboy. Giselle pun mengantarkan John ke klub malam tempat mereka terakhir singgah dan menunjukkan pria yang terakhir kali bersama Gabriela, yang sudah menjebak Gabriela sampai disekap sekarang. John pun menyuruh Giselle pergi dari tempat itu karena sudah dianggap memberitahu semuanya. John terus memantau pria tersebut. Di sini juga ada sosok wanita yang mengawasi pria itu. Nanti di adegan selanjutnya kita cari tahu siapa wanita ini ya. Akhirnya pria itu pun mulai beranjak pergi dari klub malam, dan John pun akhirnya menyergap pria itu sambil menodongkan pisau ke leher pria itu sambil bertanya di mana Gabriela. Tapi pria itu menjawab tidak tahu. John pun makin marah dan menusuk paha pria itu. Tapi tetap saja pria itu tidak mau memberitahu di mana Gabriela sekarang. John makin marah dan John menusuk bagian dada pria itu dengan jempolnya. Saking kuatnya sampai dada pria itu tembus dan bocor ditekan jempolnya John. Pria itu pun tidak kuat akhirnya mau memberitahu di mana keberadaan Gabriela saat itu. Akhirnya mereka sampai di mana tempat Gabriela disekap. John mulai menaiki tempat itu, tapi di sini John ketahuan dan akhirnya dikepung anak buah kartel narkoboy. John pun ditanya-tanya tujuan dan maksud sampai ke tempat mereka. Akhirnya bos kartel itu pun tahu kalau John mencari gadis yang ada di foto dompet John. Seketika John berteriak dan membuat bos kartel beserta anak buahnya menodongkan puluhan senjata ke badan dan kepala John. Di sini
John pun tampak diam dan pasrah. Ya dilawan pun percuma, bakal mati konyol pastinya. Akhirnya John dihajar habis-habisan. John babak belur, mukanya berdarah-darah, tapi beruntungnya John masih mereka biarkan hidup. Dan mereka pun membuang John di pinggir jalan. Nah, si wanita yang dari tadi menguntit John, yang akhirnya membawa John pergi dari tempat itu dan menyelamatkan John. John dibawa ke rumah wanita itu dan diobati oleh dokter. Beberapa hari kemudian, barulah John sadarkan diri dan bertanya siapakah wanita itu. Dan wanita itu pun menceritakan bahwa dia juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami John sekarang. Orang yang dia sayang juga menjadi korban kebiadaban penjahat perdagangan manusia. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah sembuh, John pun mendatangi tempat di mana para wanita-wanita yang diperjualbelikan untuk melayani laki-laki hidung belang. Berharap di situ juga ada Gabriela dan bisa dia bawa pulang. Kali ini, John berpura-pura sebagai pelanggan agar bisa dibiarkan masuk di tempat itu. Akhirnya, John pun bisa masuk ke tempat itu. Setelah John di dalam tempat itu, John mulai menghajar semua para penjahat itu dan mengecek satu persatu kamar tempat itu untuk mencari Gabriela. Akhirnya, John melihat sosok wanita yang terbaring lemas tak sadarkan diri. John pun membalikkan badan wanita itu dan benar saja itu adalah Gabriela yang sudah terkulai lemas tak berdaya. John pun akhirnya membawa pergi Gabriela dari tempat itu untuk dibawa pulang. Di perjalanan, Gabriela masih tetap dalam keadaan setengah sadar dan sangat lemas. Gabriela pun berkata bahwa dia sangat menyesal sudah tidak mendengarkan nasihat John dan juga Maria hingga akhirnya hal ini menimpanya. Gabriela pun akhirnya tak kuat dan meninggal di perjalanan. Dan tentu saja itu membuat hati John sangat hancur. John pun akhirnya sampai di kediamannya dan bertemu Maria. Maria shock mengetahui kalau Gabriela sudah meninggal. Mereka pun akhirnya menguburkan Gabriela. Setelah masa berduka, John memutuskan akan menuntut balas dan Maria pun diungsikan dulu ke tempat aman. John mulai menyiapkan segala perangkap di tempat tinggalnya. Karena rencana John, dia akan memancing musuh ke tempatnya dengan semua jebakan, ranjau, dan lain sebagainya yang sudah dia siapkan. John pun akhirnya kembali ke Meksiko dan mendatangi wanita yang menolongnya waktu itu. John mengungkapkan akan menuntut balas, tapi wanita itu melarangnya karena itu akan sangat membahayakan John. Belum tahu saja kalau si John bisa obrak-abrik satu negara musuh. Cuma cecunguk modelan begitu sangat mudah bagi John. Akhirnya John pun mendatangi kediaman salah satu bos kartel tersebut. Berbekal informasi dari wanita tadi yang sudah lama mengawasi gerak-gerik bos kartel. Sesampai di tempat salah satu bos kartel, John pun mulai menghajar mereka semua. Sampailah John di sebuah kamar tempat salah satu bos kartel tersebut. Keesokan paginya, wartawan dan seluruh anak buah bos kartel pun dibuat heboh dengan kejadian salah satu bos mereka sudah dihabisi John dengan memenggal kepalanya. John pun meninggalkan foto Gabriela sebagai isyarat biar mereka mencari John ke tempat tinggal John yang sudah penuh jebakan. Benar saja, bos kartel yang satunya pun terpancing. Dia beserta anak buahnya langsung bergegas menuju ke tempat kediaman John tanpa mereka tahu tempat itu sudah penuh jebakan dan ranjau. Mereka pastinya berpikir John cuma satu orang dan mereka banyak, ya pasti bakal mudah buat mereka. Iring-iringan mereka pun akhirnya sampai di kediaman John. Belum sempat memasuki halaman rumah John, salah satu dari mobil mereka menginjak ranjau yang sudah John pasang. Seketika, duar! Akhirnya, mereka tahu bahwa banyak ranjau yang dipasang John. Mereka pun memutuskan untuk turun dan berjalan ke rumah John. Tapi,
Pas membuka pintu rumah John, anak buah bos kartel langsung dihadang panah jebakan John. Dan John menembaki mereka dari lubang lorong goa yang sudah dibuatnya selama ini. John pun memancing mereka memasuki gua tersebut, dan benar saja mereka pun merengsek masuk ke dalam gua itu. Di dalam gua penuh jebakan itu, satu persatu anak buah bos kartel pun dihabisi, sampai akhirnya tersisa bos kartel sendirian. Bos kartel itu pun tampak ketakutan dan panik mencari di mana keberadaan John yang seperti hantu. Dan tak lama kemudian, set, panah John langsung menancap tepat di dada bos kartel tersebut. Tanpa henti, John terus menancapkan panah ke bagian dada bos kartel hingga akhirnya bos kartel menancap di dinding gudang seperti halnya cicak kering. John pun menghampiri bos kartel yang sudah tak berdaya. John langsung saja mengeluarkan pisau andalannya dan menancapkan tepat di bagian dada bos kartel. Bukan hanya menancapkan pisaunya, John membelah dada bos kartel dengan jikjak dan pastinya itu sangatlah menyakitkan. John pun menarik hati dari bos kartel sampai keluar dari badannya dan berkata, inilah sakit yang John rasakan setelah perbuatan mereka ke Gabriela. Akhirnya, bos kartel pun tewas di tempat dan kisah pun berakhir dengan sangat memuaskan. Pelajaran dari film ini adalah jangan membantah nasihat orang tua yang menyayangi kita, yang bisa saja itu akan membahayakan diri kita sendiri. So, buat teman-teman yang suka dengan ngalur cerita channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih buat kalian semua. Sehat selalu. And sampai jumpa di ngalur cerita film berikutnya. Terima kasih.